angsuran mobil ini lewat dari rekening pribadinya atas nama, cuma atas nama lagi-lagi dengan rakusnya memakan angsuran mobil atas nama Arman punya itu Tidak semua disetor. tidak disetor semua. Tidak disetor semua ke pihak pembiayaan. Seorang warga Gorontalo diduga jalankan modus kredit bodong, pinjamkan nama untuk tipu korban. Seorang warga kota Gorontalo berinisial FA kembali menjadi sorotan setelah diduga menjalankan modus penipuan berkedok peminjaman nama untuk kredit kendaraan. Bukan hanya satu, sudah ada 2 korban yang melapor mengalami kerugian besar karena ulah FA. Kasus terbaru dialami Abdul Aziz Al-Habsyi, warga Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, yang kini harus memperjuangkan mobil pick-up miliknya meski kredit kendaraan tersebut sudah ia lunasi selama 4 tahun. Ditawari nama untuk kredit mobil, setelah lunas justru diklaim. Aziz mengungkapkan bahwa pada 2019 ia membutuhkan nama warga lokal untuk mengajukan kredit mobil di Gorontalo karena Leasing tidak menerima pengajuan dari luar provinsi. Saat itu, FA yang merupakan rekan kerja sekaligus saudara jauh, justru menawarkan diri agar namanya digunakan. Yang bersangkutan menawarkan agar saya pakai namanya, asalkan saya rutin setor, kata Aziz. Selama 4 tahun, Aziz rajin membayar angsuran melalui kantor pos dan mentransfer langsung ke rekening Leasing. Seluruh bukti setoran masih ia pegang. Namun setelah kredit dinyatakan lunas, FA malah mengklaim mobil tersebut sebagai miliknya, dengan alasan nama yang terdaftar di kontrak kredit adalah namanya. Dilaporkan balik, mobil disita, korban kehilangan nafkah. Saat Aziz hendak menebus BPKB, FA mulai mempersulit dan kemudian melaporkan Aziz ke Polresta Gorontalo dengan tuduhan penipuan. Aneh, dia tidak punya bukti apa-apa. Dia hanya ingin kuasai mobil dengan cara tidak benar dan memberi keterangan palsu, tegas Aziz. Lebih ironis lagi, mobil tersebut kini ditahan akibat laporan FA, membuat Aziz kehilangan mata pencaharian. Sudah 10 bulan saya tidak ada penghasilan. Mobil itu saya pakai untuk cari nafkah, keluhnya. Kerugian yang ia perkirakan bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah bila mobil tersebut tidak dikembalikan. Hanya ingin menyampaikan kepada Pak Wali Kota Gorontalo, kami masyarakat Buol yang jauh, begitu sangat jauh datang ke Provinsi Sulawesi Tengah dengan keadaan ke Gorontalo ini, karena kami sebagai masyarakat Buol itu pengguna kendaraan roda 4 di Kabupaten Buol itu kurang lebih angka 85% itu menggunakan kendaraan yang ada di platnya itu plat Gorontalo. Kalau bukan Gorontalo itu Manado. Oh, Manado. Itu yang jadi makanya setiap pengambilan unit yang ada di sana itu pasti kalau bukan Gorontalo satu dengan sangat gampang, dengan sangat mudah. Artinya saya datang kemarin ini untuk mencari solusi, dan yang paling utama adalah bantuan hukum dari Pak Wali Kota Provinsi Gorontalo. Karena saya tahu beliau ini sangat baik dan bijak. Nama Bapak dipinjam tapi justru saat ini sudah jadi tersangka. Ya, saya meminjam nama ke orang lain tapi justru saya dijadikan terlapor lah di situ, belum saatnya sebagai tersangka. Terlapor. Tapi saya diduga sebagai penggelapan. Sementara saya inilah yang melakukan keuangan semua dari sama saya. Bukti-bukti semua jelas. Iya, buktinya semua sangat jelas. Pada intinya saat ini apa yang Bapak alami ingin disampaikan langsung ke Wali Kota saya barangkali kepada Pak Wali Kota Provinsi Gorontalo. Setoran saya di pembiayaan. Lunas semua Pak ya? Lunas semua, Pak. Berapa tahun ini Pak? Ini 48 dari 1 sampai berarti 3. Ini saya lakukan pembayarannya lewat kantor pos Kabupaten Buol. Sementara alamat yang atas nama ini ada di Provinsi Gorontalo. Artinya hal yang sangat tidak mungkin yang atas nama ini membayar setiap bulannya pergi ke Buol. Sementara kantor pembiayaan ada di kompleks yang tempat tinggal atas nama. Ini hal yang tidak mungkin. Iya. Dan kejadian serupa juga tidak dialami oleh saya, tetapi dialami oleh teman saya juga akibat perbuatannya atas nama. Iya. Jadi yang atas nama juga sudah dilaporkan oleh korban lain. Ini bukti-buktinya SP2 HP. Oh, dilaporkan ke ini mana? Ke Polda Gorontalo. Cuma bulan sampai dengan Jun sekarang tidak ada, sudah kurang lebih 5 bulanan lah, tidak pernah ada kepastian hukum dari pihak Polda. Yang sementara yang bersangkutan ini Arman. Yang bersangkutan ini Arman, teman dekat. Arman NT2 juga ini teman dekat.
juga alamatnya juga dari Buol. Buol. Nah, caranya Pak Arman membayar angsuran mobil ini lewat dari rekening pribadinya atas nama. Cuma atas nama lagi-lagi dengan rakusnya memakan angsuran mobil atas nama Arman punya itu Tidak semua disetor. tidak disetor semua. Tidak disetor semua ke pihak pembiayaan. Maka mobilnya Pak Arman itu sudah ditarik oleh pembiayaan. Ditarik pembiayaan. Iya. Dan kemudian Bapak sendiri dilaporkan Saya sendiri dilaporkan di pihak Polres Gorontalo Kota Atas. sebagai penggelapan. Penggelapan mobil kendaraan. Iya, penggelapan mobil kendaraan. Tapi sebelumnya sudah sempat dipanggil atau diperiksa? Saya sudah sempat dipanggil, sempat diperiksa. Saya nyatakan itu saya berikan kepada pihak penyidik bukti-bukti saya, tapi seakan-akan pembuktian saya itu seakan-akan lemah. Seperti itu karena lagi-lagi karena beliau ini adalah atas nama. Artinya secara kemanusiaan saya ini merasa dirugikan. Administrasinya mungkin beliau yang lebih kuat karena atas namanya itu Iya, pada saat namanya, pengurusan di iya. leasing. Cuma bentuk administrasinya saja, tetapi dalam bentuk keseharian itu saya yang lakukan semua Iya. pembayaran. Bukti-buktinya jelas. Bukti-buktinya semua jelas. Iya, iya. Jadi ada bukti-bukti angsuran semua juga. Ini sudah disampaikan atau diperlihatkan di Polres saat pemeriksaan. Saya saat pemeriksaan saya sudah hadirkan saksi, saya sudah Ada bukti-bukti semua. Sampai memang saya sudah melakukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri. Cuma putusannya sudah keluar, tetapi putusannya NO. artinya apa? Artinya tidak ada yang dimenangkan itu dan tidak ada yang dikalahkan. Jadi Bapak masih harus itu lagi ya, menunggu proses yang laporannya yang bersangkutan teman Bapak di Iya, Polda. saya menunggu prosesnya itu. Artinya saya dari Kabupaten Buol ini datang ke Provinsi Sulawesi Tengah ini hanya untuk mencari sebuah keadilan dan kepastian hukum buat saya. Kenapa toh artinya orang yang melakukan kejahatan itu tidak bisa diungkapkan oleh kepolisian yang ada di Provinsi Gorontalo. Itu kekecewaan saya yang datang jauh-jauh dari Kabupaten Buol sudah lebih 11 bulan untuk mencari keadilan. Bapak bualnya di mana? Di desa? Saya bualnya di Kecamatan Bokat. Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol ya. Kabupaten Buol. Ya siap. Ini bukti-bukti apa Pak? Chat? Ini bukti-bukti, saya punya bukti percakapan antara saya dengan yang atas nama. Itu bukti percakapan ini ada semua lengkap. Cuma saya sudah bentuk komunikasi lewat WA. Itu ada bukti-buktinya semua sama saya. Cuma yang atas nama itu mengatakan sama saya sementara mau diurus, artinya sementara dalam pengurusan ke pihak leasing. Cuma saya konfirmasi ke leasing, ternyata leasing menjawab ke saya itu, ke adik saya sudah dipertanyakan ke leasing bahwa BPKB ini tidak akan diberikan ke atas nama karena memang atas nama ini sudah banyak kelalaiannya. Artinya karena sebuah kejahatan yang timbul dari pihaknya Pak Arman itu, maka saya yang berakibat. Artinya saya punya mobil yang duluan lunas, Pak Arman punya ini belum lunas, tapi menggunakan namanya dua-dua Pak Uji ini. Cuma pembiayaan tidak akan berikan karena Pak Uji masih ada tersangkut paut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.